Anak laki-laki sebenarnya jatuh cinta pada pandangan pertama pada gadis itu. Namun saat gadis itu menyatakan cinta lebih dulu, ia justru diam dan menolak di tempat. Karena ia sangat menikmati perasaan dikejar oleh gadis itu. Dan mengatakan jika gadis itu menyatakan cinta 100 kali, ia akan memberinya satu kesempatan. Setelah mendengar syarat itu, gadis itu mengumpulkan keberanian dan menyatakan cinta padanya 99 kali selama 3 tahun. Namun saat gadis itu dengan bahagia bersiap untuk pengakuan cinta yang ke-100, ia tanpa sengaja mendengar percakapan pribadi anak laki-laki dengan temannya. Ternyata sejak awal anak laki-laki itu sudah menyukainya. Tapi dia justru menikmati sensasi dikejar. Itulah sebabnya dia terus menolak dan mempermainkan gadis itu. Gadis itu merasa hatinya hancur saat mendengarnya. Baru sadar bahwa ketulusannya selama 3 tahun di mata orang lain hanyalah hiburan semata. Tanpa ragu lagi, ia langsung menelpon dosen pembimbing dan menyetujui permohonan untuk pertukaran pelajar ke luar negeri. Kemudian ia datang ke ruang tempat anak laki-laki itu berada. Teman-temannya masih menggoda apakah ia datang terlambat karena menyiapkan kejutan. Gadis itu tidak banyak menjelaskan, hanya menyerahkan sebuah kalender pada anak laki-laki itu, lalu mengatakan untuk merobek 1 lembar setiap hari. Setelah 30 hari habis, ia akan memberikan kejutan besar. Semua orang mengira itu semacam ritual untuk pengakuan cinta yang ke-100 dan menyemangatinya agar terus berjuang. Anak laki-laki itu malah tetap sombong. Langsung bilang meskipun ini pengakuan cinta ke-100, dia tetap tidak akan menerima. Bahkan dengan seenaknya melempar kalender ke sofa. Gadis itu menatap dinginnya dan balik bertanya. Setelah dikejar begitu lama dan tetap ditolak, sebenarnya seperti apa tipe gadis yang dia sukai? Saat itu juga, seorang siswi lain tiba-tiba muncul sambil membawa kue. Anak laki-laki itu langsung bilang gadis itulah tipe idealnya. Mendengar itu siswi tersebut makin sombong, mengangkat gelas dan menyuruh gadis itu minum sebagai perayaan. Tak disangka gadis yang kini sudah sadar itu tak lagi lemah. Langsung menepis gelas itu, dan tanpa ragu mengatakan bahwa dirinya alergi alkohol dan tidak bisa ikut bersulang. Sikap tak biasa ini membuat anak laki-laki itu merasa harga dirinya jatuh. Ia lalu mengambil segelas lagi dan memaksa gadis itu untuk minum. Melihat gadis itu tetap menolak, siswi lain itu bahkan langsung menuangkan alkohol ke mulut gadis itu. Melihat gadis itu dilecehkan, anak laki-laki itu justru tersenyum puas. Saat itu siswi lain dengan sengaja bertanya, menghadapi gadis yang sudah menyatakan cinta 99 kali, apakah ia sedikit pun pernah tersentuh? Anak laki-laki itu dengan yakin menjawab tidak. Suasana langsung menjadi canggung. Seorang adik kelas ikut menggoda dan bertanya kapan pengakuan berikutnya. Saat itu gadis itu perlahan mengambil mikrofon dan mengumumkan akan mengadakan pengakuan cinta terakhir pada pukul 10 pagi di hari terakhir bulan ini, di alun-alun tengah kampus. Ia juga mengundang semua mahasiswa untuk menyaksikan. Mendengar ini anak laki-laki itu sangat puas, bahkan mengejek kalau sampai ditolak di depan umum jangan sampai malu. Gadis itu dengan tenang menjawab, kalau sudah bertahan sampai 99 kali, 1 kali lagi bukan masalah. Mendengar itu anak laki-laki itu tak berpikir panjang, langsung menyuruhnya bersiap sebaik mungkin, dan menantikan kejutan besar yang akan diberikan. Namun salah satu temannya menyadari ada yang tidak beres dengan gadis itu, menyarankan anak laki-laki itu untuk pulang bersama gadis itu, karena gadis itu dulu sampai rela membeli rumah di seberang rumahnya demi mendekat. Tapi anak laki-laki itu tetap percaya diri, yakin gadis itu tidak bisa hidup tanpanya. Ia malah mengajak temannya pergi ke mall untuk memilih pakaian, agar bisa tampil maksimal saat pengakuan cinta itu. Sementara itu gadis yang sudah sampai di rumah, langsung memasang iklan menjual rumahnya secara online. Sebulan pun berlalu dengan cepat. Gadis itu berhasil menjual rumahnya. Kemudian ia mulai berkemas dan bersiap pergi ke luar negeri. Di saat yang sama anak laki-laki itu masih berdandan dengan penuh semangat. Membayangkan ekspresi berlinang air mata gadis itu saat pengakuan cinta diterima. Tak disangka saat mereka keluar rumah di waktu yang sama, mereka justru bertemu di lorong.